dalam rangka perlindungan kepada pekerja atau buruh yang menghadapi proses pemutusan hubungan kerja, RUU Cipta Kerja tetap mengatur mengenai ketentuan, persyaratan, dan tata cara PHK. Jadi tidaklah benar kalau dipangkas ketentuan dan syarat tata cara PHK. Tetap diatur sebagaimana Undang-Undang 13/2003. Yang juga saya perlu sampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap memberikan ruang bagi serikat pekerja atau serikat buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK. Kita sama sekali tidak meniadakan peran-peran serikat pekerja, serikat buruh dalam mengadvokasi anggotanya ketika mengalami persoalan PHK dengan pengusahanya. Undang-Undang Cipta Kerja semakin mempertegas pengaturan mengenai upah proses bagi pekerja atau buruh selama PHK masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini juga sebagaimana ketentuan MK tahun 2011. Ketika ada proses PHK itu masih dalam proses, maka buruh masih mendapatkan upah. Ini ditegaskan di Undang-Undang Cipta Kerja. Sekali lagi karena kami tadi mengatakan bahwa kita mengikuti keputusan MK, maka upah proses pun lebih ditegaskan di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK, Undang-Undang Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai program jaminan kehilangan pekerjaan yang manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Undang-undang ini lebih memberikan kepastian bahwa hak pesangon itu diterima oleh pekerja atau buruh dengan adanya skema di samping pesangon yang diberikan oleh pengusaha, pekerja mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan yang ini tidak dikenal dalam Undang-Undang 13/2003. Jaminan kehilangan pekerjaan yang manfaatnya berupa cash benefit, vocational training, dan pelatihan kerja. Ini yang kita tidak jumpai, tidak diatur dalam Undang-Undang 13/2003. Ketika seseorang mengalami PHK, maka dia membutuhkan sangu atau sangon, dan diberikan cash benefit. Dan yang paling penting ketika dia mengalami PHK membutuhkan skill baru, maka diberikan baik skilling, upskilling maupun reskilling. Dan yang paling penting ketika orang mengalami PHK, yang dibutuhkan adalah akses penempatan pasar kerja yang dimanage oleh pemerintah, sehingga kebutuhan dia ketika mengalami PHK, maka dia akan mendapatkan kemudahan untuk memperoleh pekerjaan baru. Hal-hal baru ini semuanya konteksnya adalah memberikan perlindungan kepada para pekerja dan lebih memastikan perlindungan itu dengan skema jaminan kehilangan pekerjaan. Yang lain yang saya perlu sampaikan, tidaklah benar bahwa ketentuan sanksi pidana ketenaga kerjaan itu dihapuskan. Tidak benar, karena ketentuan mengenai sanksi pidana ketenaga kerjaan semuanya dikembalikan seperti hanya Undang-Undang 13 tahun 2003. Dari penjelasan ini saya kira kita bisa tahu banyak distorsi informasi yang berkembang di masyarakat yang sesungguhnya jauh dari kenyataannya. Terima kasih Pak Menko.